Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama memulai doa pagi kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu. Ya, lagu pembukaan ini mungkin agak sedikit aneh bagi kita. Kenapa kok mengajak nyanyi lagu persembahan? Apakah pagi-pagi sudah diajak persembahan? Tidak. Tetapi saya ingin kita kembali merenungkan lirik dari lagu Kidung Jemaat 433 ini ya, 433. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bisa bersama-sama memulai doa pagi kami, memulai hari kami dengan mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan pujian. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga berkenan ketika kami berdoa dan juga memuji Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya Roh-Mu yang kudus sungguh mengikat kami semua, sungguh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat betul-betul menghayati sabda-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan segala cacat celanya dan kekurangannya. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan dari hati Tuhan, dan biarlah apa yang Ia katakan sungguh apa yang Tuhan inginkan. Dan mampukan kami ya Tuhan, supaya pada hari ini kami juga mampu untuk melakukan sabda Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sesuai dengan lagu tadi, lagu Kidung Jemaat 433 tadi, maka firman Tuhan yang saat ini kita akan bacakan dan kita akan renungkan terambil dari Matius 6 ayatnya yang ketiga. Demikian sabda Tuhan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Bapak Ibu, ketika saya mau rekaman, diminta sama Adi untuk rekaman doa pagi. Nah, tadi siang saya melewati jalan terkeren di Purwokerto, yaitu jalan yang di bawah tanah itu underpass. Saya malah ngomongnya undercover. Adik kode-kode underpass itu ya, underpassnya. Nah, ketika saya melewati underpass itu Bapak Ibu, tidak sengaja saya melihat sebuah billboard, sebuah papan reklame yang cukup besar dari sebuah iklan rokok. Kalimatnya menarik. Kalimatnya adalah tangan kanan ngasih, tangan kiri selfie. Ini kalimat yang menarik. Mungkin saja kalimat ini terinspirasi dari Matius 6 ayat 3 tadi ya.
Kalau tangan kananmu memberi, jangan sampai tangan kirimu tahu, begitu kira-kira ya. Nah, kenapa saya tertarik dengan ayat ini? Apakah saat ini banyak orang memberi, lalu kemudian selfie, lalu pasang di sosial media begitu, lalu menunjukkan bahwa dia sedang atau sudah memberi bantuan atau memberi sesuatu begitu? Kalau kayak begitu sih kebangetan memang gitu ya. Semuanya juga pasti setuju kalau itu nggak benar. Tapi Bapak Ibu, ada satu hal, tindakan di sosial media yang cukup menggelisahkan saya. Sekarang persoalannya itu bukan yang memberi, lalu kemudian dia selfie. Tapi menariknya, saya menemukan banyak teman-teman saya juga yang kemudian justru kebalikannya, dilihat dari sisi yang diberi. Nah, ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Sekarang ini banyak orang ketika diberi sesuatu oleh koleganya, oleh sahabatnya, atau oleh saudaranya, maka ketika dia diberi sesuatu, yang diberi itu yang diposting. Ya, misalnya saya memberikan kepada manusia yang ada di sini cuma Adi, jadi saya contohnya Adi saja gitu ya. Saya memberikan babi panggang 1 geluntung gitu ya kepada Adi gitu, bread gitu ya. Lalu kemudian Adi memposting itu, entah di IG-nya, entah di Facebook-nya, dia foto babi panggangnya, dan kemudian mungkin dia sedikit bergaya-gaya dekat babi panggangnya atau niruin gaya babi panggang yang dipanggang itu begitu ya. Lalu kemudian dia posting entah di IG, entah di Facebooknya, dan mengetek nama saya gitu ya. Terima kasih ya Kak Adon, babi panggangnya mirip nih ya gitu, misalnya gitu ya kira-kira. Dan kemudian seluruh teman-temannya Adi dan seluruh teman-temannya saya yang ribuan itu, waduh gayanya ya, itu mengerti, itu tahu kalau saya sedang memberikan babi panggang 1 ekor kepada Adi begitu. Nah Bapak Ibu, sebetulnya sih awal-awal saya tidak merasa gelisah dengan hal itu begitu ya, walaupun saya sedikit merasa kok kayaknya ada yang nggak benar, tapi yang nggak benar apa ya gitu ya. Saya merasa seperti itu karena saya pikir ya itu mah urusan lo sendiri kali gitu kan ya. Itu IG-mu sendiri, itu Facebookmu sendiri. So ya lakukanlah apa yang kau ingin lakukan dengan itu semua, dengan IG-mu, dengan akun Facebookmu, dengan macam-macamnya gitu ya, dengan Twitter kayak atau apa kayak gitu ya. Ya silahkan lakukan. Ya saya nggak ikut-ikutan karena itu ranah pribadimu begitu. Tapi kegelisahan saya itu kemudian sedikit bukan terjawab, tapi justru semakin diberi ruang untuk menjadi gelisah Bapak Ibu, ketika ada seorang YouTuber mengkritik YouTuber lainnya. Dan ini lagi rame sekali di jagat per-YouTuban, sedang rame-ramenya begitu ya. Bung Ade begitu ya, Bung Ade Armando begitu ya, mengkritik sebuah perbuatan yang menurut dia tidak pas, tidak baik, yaitu tindakan-tindakan para YouTuber lainnya yang kemudian melakukan pamer kekayaan. Ya, bukan berarti si Bung Ade Armando ini tidak atau melarang orang untuk kemudian menjadi orang kaya atau alergi terhadap orang kaya, bukan. Tetapi ada satu kesimpulan dari pemikirannya yang menarik. Dia mengatakan, atau dia setidak-tidaknya dia kemudian menyimpulkan bahwa persoalannya adalah apapun yang kita lakukan di ruang publik, begitu ya, itu akan berdampak pada publik. Ya, dia mengingatkan bagaimana pameran kekayaan itu akan justru membuat
orang-orang semakin sakit hati kepada orang-orang kaya, dan bisa saja itu menjadi persoalan sosial yang membahayakan justru orang-orang kaya. Ya, membahayakan secara fisik orang-orang kaya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak membahas YouTube-nya Bung Ade Armando gitu ya. Dalam dalam percakapannya di YouTube-nya Deddy Corbuzier misalnya, itu menarik sekali sebetulnya. Tapi saya sedang tidak lagi promosi YouTube-nya Deddy Corbuzier. Tapi percakapan itu menarik, dan kemudian saya mulai berpikir, oh iya ya, apapun yang kita lakukan di dalam ruang publik, kita tahu bahwa YouTube, sosial media lainnya itu adalah ruang publik, dan itu akan mengubah mindset cara pikir seseorang. Nah, disinilah yang kemudian membuat saya merasa sepertinya saya harus bicara unek-unek saya. Ya, mohon maaf kalau pagi ini saya merasa bahwa saya bicara tentang unek-unek saya ini, harusnya tentang firman Tuhan, tapi unek-unek saya ini dilandasi dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya jadi berpikir begini. Kalau seseorang berterima kasih atas pemberian yang diberikan kepada orang lain, kenapa dia tidak langsung memberikan itu, ucapan terima kasihnya itu, kepada orangnya secara pribadi? Apa tujuannya dia berterima kasih di sosial media? Bukankah tujuannya adalah supaya orang lain tahu apa yang dilakukan oleh orang itu kepada dirinya, kebaikan orang itu kepada dirinya? Dalam kasus saya memberikan babi panggang kepada Adi tadi misalnya, bukankah kalau seandainya Adi mau mengucapkan terima kasih, ya dia telepon saya, atau dia menemui saya, atau dia memotong sebagian babi itu dan mengembalikannya kepada saya. Ada banyak hal yang bisa dia lakukan secara personal kepada saya. Oke? Tetapi kenapa kemudian dia melakukannya misalnya dengan memberikan ucapan terima kasih di sosial media, yang jelas pasti dia tahu bahwa teman-teman saya seluruhnya dan teman-teman Adi seluruhnya pasti akan mengerti apa yang sedang saya lakukan. Apa bahayanya Bapak Ibu? Saya melihat bahwa apa yang kita lakukan, kalau kita melakukan hal ini, kita memberikan sebuah kesempatan, atau kita memberikan sebuah potensi. Potensi untuk apa? Potensi untuk orang justru tidak secara tulus memberi. Orang justru kemudian merasa bahwa kalau dikasih ke Adi ini mesti diposting nih, kalau dikasihnya ke Adon gak diposting nih. Misalnya seperti itu gitu ya. Wah, kasih ke Adi aja biar diposting, biar sengaja nih, biar aku tambah lagi. Itu kan membuat yang memang gak semua orang kayak begitu, tapi ada potensi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kembali ke soal ADR Armando tadi, saya lupa untuk menyampaikan. Deddy Corbuzier dia tanya, apa sih tujuan kamu seperti itu? Dan kamu tahu kan ketika kamu melakukan itu, kamu akan dihujat oleh netizen yang tidak setuju, dan itu banyak sekali. Bung Ade bilang gak apa-apa, silakan dihujat saja. Tetapi saya tidak ingin nilai-nilai luhur yang memang kita pegang itu direduksi, dihilangkan dengan kelakuan-kelakuan, dengan tindakan-tindakan yang tidak kita sadari di media sosial. Semua agama mengajarkan ya kita harus hidup sederhana, walaupun kita kaya pun juga kita nggak boleh pamer kekayaan seenak-enaknya, karena itu bisa menyakiti hati orang lain. Dan ketika kita menyakiti hati orang lain, mau agama apapun juga tidak mengajarkan hal itu. Tetapi dengan mereduksi itu, menganggap bahwa itu sekarang soal biasa saja. Enggak, itu harus kembali kepada nilai-nilai luhur yang memang kita perjuangkan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan kepada kita panduan yang luar biasa dalam Alkitab ini. Ada nilai-nilai luhur yang luar biasa. Salah satunya adalah soal memberi. Kalau kita memberi sudah gak usah ada yang tahu. Kalau kita memberi gak usah ada publikasi-publikasi apapun juga. Tidak perlu ada hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai tangan kiri harus tahu begitu.
Nah, supaya hal-hal itu tidak, nilai luhur itu tidak tereduksi, tidak kemudian hilang, mari kita pun juga harus menghidupinya di dalam kehidupan kita yang saat ini kehidupan itu terjadi begitu masif dengan sosial media yang ada. Kalau dulu zaman tidak ada sosial media, Anda dikasih apapun juga, kita tidak bisa koar-koar, kita tidak bisa warta berita untuk kemudian mengatakan saya dikasih ini, saya dikasih itu oleh si ini, saya dikasih yang ini untuk sama si itu. Tidak ada. Kalau Bung Arde Armando mengatakan pamer kekayaan, saya mungkin mengistilahkan pamer pemberian. Saya pamer diberikan ini oleh si itu, saya pamer diberikan itu oleh si ini. Hal itu membuat justru nilai luhur yang saling berbagi satu dengan yang lain itu tereduksi. Menurut saya, dengan apa? Dengan ketidaktulusan akan terangkat nama atau kemana-mananya dengan media-media yang ada. Sehingga tangan kanan dan tangan kiri sekarang sudah tahu. Bukan hanya tangan kanan dan tangan kiri kita saja, tangan kanan dan tangan kiri orang lain pun akhirnya tahu siapa memberi apa kepada siapa. Dan menurut apa yang Tuhan Yesus katakan, sebaiknya hal itu tidak terlalu, bahkan hal itu tidak penting. Supaya apa? Supaya, lanjut lagi, kebaikan itu biarlah Tuhan yang membalasnya, biarlah Tuhan yang memberkatinya, bukan manusia yang kemudian mencuri kemuliaan di antara manusia lainnya. Bapak Ibu, pagi ini kita diingatkan banyak hal. Yang pertama, soal memberi. Memberilah dengan tulus. Dan bagi yang diberi, berterima kasihlah dengan tulus. Berterima kasihlah dengan menjapri. Tidak perlu mewartaberitakan ke seluruh dunia tentang apa yang sudah dilakukannya. Biarlah Bapa yang di sorga yang memberikan berkat-berkat kepada yang memberi. Tidak perlu kita kemudian apa yang kita lakukan justru memberikan sebuah nilai yang bertentangan, yang akan berdampak bertentangan dengan nilai yang Tuhan ajarkan kepada kita. Hal berikutnya, renungan ini pun juga kemudian mengajarkan kepada kita untuk selalu bertindak hati-hati, atau setidaknya berpikir dua kali ketika kita menggunakan sosial media kita. Biarlah apa yang kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Selamat pagi, kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih kalau pagi hari ini kami diajar untuk memberi, dan kami juga diajar ketika kami menerima pemberian. Biarlah Tuhan sendiri yang terus membuat hati kami tulus. Hati kami tulus untuk memberi, dan hati kami juga tulus untuk mengucapkan terima kasih. Biarlah kami tidak selalu memikirkan apa yang perlu dipikirkan oleh orang lain, pikirkan melalui sosial media yang kami pikirkan, yang kami lakukan, yang kami posting, yang kami tuliskan di sana. Biarlah apa yang kami tuliskan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, dan justru sesuatu yang tidak mengikis atau memperburuk, atau justru secara tidak sadar kami mereduksi, mengurangi nilai-nilai yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak menyadari hal itu. Tetapi biarlah kalau Tuhan boleh menegur kami, Tuhan juga boleh terus menguatkan kami untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Tuhan berkati kami agar pikiran kami, hati kami, semuanya sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan, untuk kebaikan bagi banyak orang, untuk kebaikan untuk semuanya. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana untuk kami dapat menjalani kehidupan ini. Ada banyak hal yang pada saat ini mungkin terlihat biasa saja, tapi sebetulnya mungkin hal itu bisa bertentangan dengan firman Tuhan. Terus ingatkan kami ya Tuhan,
untuk menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang mendengarkan sabda Tuhan, orang-orang yang terus bersama-sama dengan Tuhan hari lepas hari, berjalan dalam cinta kasih yang Tuhan berikan dan Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dan kami akan terus melanjutkan ibadah kami dalam keseharian kami, yaitu ibadah kami yang kami jalankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah semua ibadah kami ini juga berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah doa pagi kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu masih tetap terus dapat menikmati rekaman doa pagi setiap hari Selasa dan hari Kamis yang Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube GKI Gatot Subroto ini setiap jam 5 pagi Selasa dan Kamis. Demikian, sampai jumpa, dan sebelumnya mari kita bersama-sama menaikkan pujian berikut ini. Salah